lagi di podcast Political Echoes nih teman-teman. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita udah ngundang seorang Political Communication Analyst, kali ini kita akan ngundang langsung perwakilan generasi Z-nya, yaitu Mas Rizky Maulana. Boleh dikenalkan dulu dirinya, Mas? Halo, siapa tadi kamu? Saya Nadine sebagai moderator. Oke, halo Nadine. Jadi teman-teman semuanya yang ada dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama aku Rizky Maulana Saputra, bisa dipanggil Maul, dan aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dan aku asal kota Malang, Arek Malang. Oke, gitu. Kalau sekarang kesibukannya apa aja sih, Mas? Kalau kesibukan aku sejauh ini atau selama semester 4 sampai 5 dan udah mau kelar juga, sekarang ini lagi menjabat dan menjadi ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2023 gitu. Oke, karena topik kita ini ngebahas tentang pemilu nih, kalau boleh Iya. tahu, Mas Maul udah pernah ikut pemilu belum sih? Kalau pemilu aku belum Nadine, cuman kalau pilkada, pilkahim udah kepilih ya kalau di pilkada. Iya, kalau pilkada kemarin dan di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu awal banget aku mengikuti atau mencoba menyoblos gitu di pilkada atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Malang gitu. Di rumah aku sih khususnya. Daerah rumah aku gitu. Berarti Mas Maul sendiri udah punya awareness nih teman-teman kalau tentang pemilu-pemilu gini, Iya, pilihan alhamdulillah pilihan cukup lah awarenessnya. Kalau Mas Maul sendiri itu adalah seorang yang aware, gimana sih Mas Maul tuh, pandangan Mas Maul soal kayak kan banyak orang nih yang mikir kalau misalkan generasi Z itu tuh apatis tentang pemilu atau pemilihan-pemilihan kayak gini, karena mereka mungkin ngerasa ini nggak bakal terlalu berpengaruh sama kehidupan mereka nih. Kalau menurut Mas Maul sendiri itu gimana sih sama pandangan itu? Dari pandangan itu terkait apatisme atau kurang peduli terhadap pesta demokrasi seperti itu yang ada di Indonesia, apalagi tahun 2024 ini calon-calon pun itu masih banyak yang umur generasi milenial ya, kayak Mas Gibran gitu yang berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi kalau menurut aku sendiri kita mulai dari hal-hal yang terkecil mungkin. Kalau kita di FISIP ini Fakultas Ilmu Sosial ini kan, dari ilmu politik yang pastinya kita harus melek akan isu-isu politik, isu sosial, dan kita mulai dari yang terkecil dulu. Kita aktif dalam ikut serta dalam misalkan menanyakan pada debat terbuka kayak kemarin di Pilkahimanika itu lingkup skala terkecil, terus kemarin pemilihan mahasiswa dari BEM DPM atau Badan Eksekutif Mahasiswa sama Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang kurang lebih itu untuk bekal kita nanti saat kita udah menuju masa-masa yang akan dapat pengaruh banyak gitu dari segi politik atau dari segi kebijakan. Jadi saat kita berbicara dari minat mahasiswa ini di kancah politik nasional minim, atau minat remaja ini minim di kancah politik nasional, ya kita mulai benahi aja dari pencerdasan mengenai politik ini dari skala terkecil aja terlebih dahulu. Teman-teman sebisa mungkin diajak untuk aktif, untuk ikut demokrasi atau aktif berpartisipasi dalam memilih atau pilihanmu itu suaramu gitu di kancah jurusan atau di lingkup fakultas gitu. Jadi saat di lingkup fakultas ini kalian udah merasa oh pilihanku tepat, pastinya nanti kalian juga merasa nantinya pengen lebih jauh lagi apa sih dampak yang bakal kita rasakan saat kita memilih pilihan kita yang pas atau yang tepat gitu nantinya di lingkup nasional atau yang lebih luas lagi. Mungkin itu sih kalau dari aku. Berarti tapi sebenarnya Mas Maul itu setuju nggak sih kalau dibilang generasi Z itu apatis dalam pemilihan kayak gini? Kalau skala persentase mungkin ya 0 sampai 100, apatisme mungkin masih 50-50 gitu sama aktif ya. Jadi nggak seluruh generasi Z ini apatis, tapi ya beberapa orang atau beberapa kelompok yang memilih untuk lebih memfokuskan dirinya terhadap perkembangan dirinya sendiri daripada atau dibanding dia ikut serta, dia memilih untuk siapa yang bakal menjadi perwakilan dia, perwakilan rakyat atau jadi pemimpin negara ini. Mungkin itu sih. Jadi
nggak semuanya, tapi kalau menurut aku masih 50-50, jadi masih seimbang. Selama itu masih seimbang, pasti masih bisa berkembang nanti persentasenya. Dari orang yang udah melek gini, memberikan pencerdasan, ajak sharing-sharing session dari teman-teman yang mungkin masih tergolong apatis, itu pasti masih dapat berkembang nantinya untuk lebih aware lagi atau lebih meningkatkan skala kepeduliannya terhadap pemilu ini gitu mungkin. Kalau menurut aku sendiri sih. Tapi excited nggak sih kayak mau pemilu ini, kayak mulai ngobrolin gitu nggak sih sama teman-teman, kayak misalkan abis kelas atau gimana, ada nggak sih omongan-omongan soal pemilu gitu? Pasti ada di tongkrongan pastinya, yang mungkin ya seumuran kita semua lah, dan itu banyak melihat di mungkin FYP TikTok gitu ya, bentuk kampanyenya, atau mungkin lewat timeline Instagram kita masing-masing gitu, bisa jadi bahan obrolan lah. Misalkan mungkin ada blunder dari salah satu pasangan calon yang mungkin blundernya lucu, kita jadiin bahan pembicaraan, dan ya dari situ kita bisa sharing-sharing atau brainstorming bareng teman-teman, siapa sih kira-kira yang bakal kita pilih, atau kita cenderung memilih siapa yang gagasan atau visi misinya atau cara kampanyenya yang sesuai dengan generasi Z sekarang. Ini tuh jadi pasti ada kok selipan-selipan pembahasan politik gitu di kalangan-kalangan remaja sekarang pasti. Berarti excited ya? Excitednya tuh dapat sebenarnya, iya. Cuman ya mungkin teman-teman ini masih membutuhkan akses yang lebih dalam mendapatkan informasi mengenai visi misi gagasan yang akan dibawa oleh pasangan calon dari paslon calon yang sekarang udah paslon sih sebenarnya, dari 3 pasangan calon ini. Karena ya teman-teman pasti melihatnya cuman track record lah, pemberitaan mengenai pasangan calon itulah, jarang kan mendapatkan akses mengenai visi misi yang dibawa itu yang konkretnya seperti apa, gagasan yang dibawa apa, gitu jarang. Jadi mungkin lebih dari media-media sekarang juga itu sebenarnya udah banyak kok, kayak Pinter Politik, Berita Politik, Komunikasi Politik.id itu banyak. Jadi teman-teman mungkin saat bingung nih di rumah mau main HP, cuman scroll atau swipe apa story Instagram teman-temannya gitu ya, kalau saran dari aku mungkin bisalah mulai membaca mengenai informasi terkini mengenai seputar politik gitu. Itu seru kok teman-teman, kalian harus mencoba, harus membaca, itu bakal istilahnya mengajak nalar kalian ini untuk lebih tajam lagi, istilah gitu. Tapi Mas Mau ngeliat nggak sih, kayak misalkan kita semua tahu nih, semua orang excited nih, apalagi ini first experience kita nih bisa buat nge-vote, punya akses buat nge-vote. Tapi banyak orang juga yang aku lihat sendiri dari sekitarku tuh excited aja, tapi cuma sebatas kayak oh ini pertama kali nge-vote, tapi itu nggak ngerti mau nge-vote siapa, mau apa sih yang dia cari gitu. Menurut Mas Mau sendiri tuh gimana sih nanggepin orang-orang yang kayak gitu, kayak apa sih saran buat mereka gitu? Ya setidaknya kalau gini deh, kan mungkin yang kamu juga pertama kali vote ya. Nah, kita mulai dari yang deket dulu deh. Kalau dari Nadine mungkin gimana sih kalau buat ngevote tuh, apakah kamu milih yang ganteng, milih yang lucu? Kalau sekarang ada presiden gemoy gitu, gemoy, ya it's okay, it's fine, karena ya setiap orang punya pilihannya masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan, meskipun ya setidaknya kita udah memberikan pencerdasan mengenai kamu harus baca loh visi-misinya, kamu harus baca loh inovasinya, kamu harus baca loh juga gagasan yang akan dibawa, tipe kepemimpinannya seperti apa yang nantinya akan jadi pemimpin di negara kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ya kamu udah punya choice, kamu sudah memberikan hak suaramu. Kalau menurut aku it's fine. Mungkin dari Nadine, apakah kamu tipe pemilih yang seperti apa sih sebenarnya gitu? Ini kamu yang pertama kali, dan kalau aku kan udah pilkada mungkin. Kalau aku mungkin kayak aku tuh juga bukan orang yang terlalu into it sebenarnya. Aku juga yang sebatas kayak denger aja sih, maksudnya aku belum terlalu aware, karena kalau kata teman-temanku tuh tunggu debatnya dulu baru kita bisa benar-benar menilai gitu sih. Jadi aku juga mungkin salah satu yang nungguin nih debatnya tuh kayak gimana. Nah, ini hal kecil yang harus ditingkatkan oleh teman-teman bagus. Jadi kayak yang disampaikan Nadine, setidaknya kalian udah punya bayangan mau menentukan pilihan kalian sejak kapan gitu. Sejak kalau di lingkup kecil fakultas atau jurusan ada FMP, fit and proper test,
dan ada debat terbuka, ya pilihan masing-masing mau udah menentukan pilihan dari pas fit and proper test saat nilainya keluar, atau debat terbuka yang memang itu sangat membuka wawasan dari calon-calonnya intelektualnya seperti apa terhadap isu kontemporer yang terjadi di lingkungan mereka saat ini, khususnya di jurusan-jurusan fakultas. Kalau di lingkup presiden itu lebih luas lagi gitu. Jadi pasti kalau menurut aku juga kebanyakan orang sangat menunggu-nunggu bagaimana mereka ini menyampaikan gagasannya melalui debat terbuka nantinya gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman tahu juga FNP di fakultas itu sebenarnya juga bukan sepenuhnya objektif juga, karena ya penilainya pasti nggak jauh dari teman-teman lingkup circle kita juga gitu. Jadi saat penilaian yang objektif kalau menurut aku ya saat di debat terbuka itu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang memang random, nggak ada pensortiran, pertanyaan apapun bisa masuk, jawaban yang kita dapatkan ya interaksi secara langsung gitu. Jadi it's okay kalau kalian memang menilai dari debat terbuka terlebih dahulu, nggak usah buru-buru juga, karena kalian selaku generasi yang sangat awal untuk memilih juga perlu untuk riset-riset atau baca-baca lah setidaknya di media berita, media sosial gitu sih. Kalau gitu kan maksudnya Mas Mau tuh lebih mencari tahu sendiri juga kan? Iya, pasti. Kalau dari kampanye-kampanyenya gitu, Mas Mau ngerasa nggak sih kayak apakah paslon-paslon ini tuh campaign-nya tuh udah mencoba nge-reach out sendiri tanpa harus Mas cari tahu sendiri kayak oh mungkin kampanyenya mereka udah yang emang mereka tuh nargetin kita biar kita tuh punya awareness terhadap mereka tuh udah mulai kayak gitu nggak sih? Iya. Kalau dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ini, menurut aku udah sangat reach out banget gitu ya, karena mereka juga pasti udah riset gimana kehidupan anak muda sekarang, minatnya kemana. Dan kalau fun fact aja juga, sekarang juga lagi bonus demografi yang dimana pemilih sekarang rata-rata di umur 19 sampai ke 27 sampai 30-an gitu. Kalau itu ada datanya juga, teman aku lupa waktu dibaca di mana, tapi itu datanya valid. Dan memang sekarang kalau kamu pernah lihat juga di media sosial yang kampanye kan lebih desainnya udah nggak monoton yang untuk nggak sih yang desain kampanye yang cuman pilih nomor 1 gitu, itu kan sangat monoton. Dan kalau kita sebagai anak muda ya melihatnya nggak menarik lah, nggak tertarik kita untuk lebih mendalami paslon tersebut. Jadi kalau sekarang banyak banget yang menggunakan strategi kampanye yang out of the box juga. Kalau kalian tahu juga di Malang kan sekarang ada mungkin yang sangat terkenal itu Heri Cahyono yang naik Vespa, bannernya yang calon wali kota itu kan juga kalau ini jadi top of mind kan, orang naik Vespa ke Heri Cahyono gitu. Dan dengan copywriting yang sangat menarik juga dalam pembacaannya itu, kayak misalkan ono sing anyar. Kalau ono sing anyar kan dalam bahasa Indonesia itu bahasa Jawa ada yang baru gitu. Ono sing anyar apa sih yang baru kira-kira, Heri Cahyono siapa gitu. Itu cara-cara yang mungkin udah diterapkan banyak sama tim-tim kampanye dari masing-masing pasangan calon sih. Jadi nggak monoton cuman pasang banner gede, desain jelek, yang penting ada mukanya. Nah gitu sih kalau sekarang. Tapi Mas ngeliat kampanyenya paslon-paslon ini tuh menarik gak sih buat Mas, kayak buat ngeliatin visi misinya mereka tuh menarik gak sih buat kayak dicari tahu lagi gitu? Karena aku pun juga orangnya kan kalau nggak tertarik dengan temanya terkadang juga malas membaca gitu kan. Tapi ya dengan desain-desain yang diberikan, ini desain-desain unik itu lebih ya sedikit menarik perhatian aku lah. Jadi dia kepo di siapa nih, kayak misalkan kalau mungkin teman-teman juga tahu ya, kamu juga tahu nanti yang Prabowo Gemoy gitu kan, itu kan secara langsung kenapa sih ada Prabowo Gemoy, nanti dari yang muncul ini pasti algoritmanya menuju terus ke pasangan ini kan, Prabowo Gemoy terus dengan Prabowo ini Gibran ngapain, pasti gitu. Jadi ya udah mulai oke sih sekarang, mungkin ya karena tim-tim kampanye yang menjalankan generasi Z mungkin ya, generasi yang masih sejalan atau seumuran dengan kita-kita, jadi pasti banyak hal-hal yang mereka lakukan atau lagi viral istilahnya dijalankan dalam diimplementasikan dalam kampanye mereka.
Berarti semakin menarik ya Semakin strategi menarik pasti, politiknya ini. pasti juga semakin seru karena ya semua pasangan calon kan timnya juga pasti rata-rata atau kebanyakan dari seumuran atau generasi Z juga pasti ya kan, karena mereka juga pasti nggak mau kalah juga dengan apa yang dilakukan paslon lain. Kalau sebagai mahasiswa nih Mas, sejauh mana sih Mas ngerasa pendidikan politik di kampus itu tuh ngaruh buat ningkatin awareness-nya Gen Z buat aware sama nih, pemilu nih gitu. Ya. Wah, ngaruh banget lagi kalau menurutku ya. Karena ya saat aku menjalani kehidupan kampus apalagi di FISIP ini kan yang belakangnya P politik gitu. Jadi yang awalnya aku juga awalnya nggak melek-melek banget sama isu politik, tapi saat di lingkup FISIP ini udah auto aja. Jadi seiring berjalannya waktu let it flow juga, awareness mengenai politik ini lebih naik lagi karena teman-teman di sini juga pembahasannya kan kalau nongkrong atau lagi kumpul ya tentang isu politik kampus lah, isu politik nasional. Jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa, kalau rasanya sekarang anak zaman sekarang kan FOMO ya, punya FOMO ya, fear of missing out gitu kan. Jadi dari situ mulai baca-baca, mulai pengen tahu mengenai political life ini gimana sih, sama kira-kira apa yang dicari dari hal-hal politis ini gitu. Jadi dari hal kecil seperti itu yang membuat aku semakin aware dan semakin pengen tahu dari politik, lingkungan politik ini seperti apa. Berarti awareness-nya secara nggak langsung, awareness tentang politik itu tuh nggak cuma dari circle doang gitu ya, tapi dari kampus tuh juga ngaruh banget. Bener gitu. Banget, karena banyaklah bertanya juga karena wah ternyata juga banyak orang-orang di sini yang memang sangat aware banget, sampai bahkan ya ada yang mungkin udah nyalek sekarang kalau teman-teman lihat, karena yang baru lulus atau masih belum lulus udah nyalek gitu kan. Jadi menandakan kehidupan politik di FISIP ini sangat kencang gitu, sangat melebar luas, yang memang mengimplementasikan jurusan atau fakultas ilmu sosial politik itu tadi gitu. Kalau sebagai Gen Z lagi nih, kan kita semua sama-sama tahu kalau misalkan kita tuh spend a lot of time di social media kan. Yes. Menurut Mas gimana sih, kayak apakah Boleh social masih? media boleh santai aja. Apakah social media tuh udah benar-benar ngasih dampak positif ke arah pemilu, kayak dari scrolling apa mungkin TikTok atau Instagram itu tuh udah ngasih insight baru tentang pemilu ini, ngaruh nggak sih ke Gen Z itu sendiri? Wah, ngaruh banget lagi, karena teman-teman di sini juga pasti belajar teori komunikasi juga gitu kan. Di awal semester sekarang pasti teman-teman diajarkan oleh dosen-dosen kalian teori komunikasi dan lain. Kira nanti juga kalian bakal lebih ngerasa lagi dengan jenjang yang lebih tinggi semester depan-depan. Banyak ternyata emang yang teori-teori yang relate sama kehidupan media sosial kita gitu, kayak misalkan apa yang dibungkus di media itu berbeda dengan kenyataannya. Kita harus lebih melek lagi atau kita harus lebih banyak lagi menggali informasi, nggak cuma dari satu sumber aja, yang pertama. Terus kita harus lebih melek lagi mencari akun-akun yang legalitasnya itu udah jelas dan validitasnya udah jelas. Jadi saat akun ini memberikan argumen atau memberikan statement atau memberikan pemberitaan dari seorang ahli, seorang pakar atau pejabat negara, itu dari media ini dari masyarakat udah percaya sama media ini gitu. Jadi saat media ini melakukan pemberitaan, kita sebagai remaja yang spend the whole day-nya untuk media sosial itu udah nggak kaget ini ada pemberitaan kayak gini. Jadi kita nggak stuck dari satu pemberita aja, tapi kita harus search dari banyak sumber juga sebenarnya gitu. Jadi saat ditanya seberapa pengaruh media sosial, pengaruh banget, karena banyak hal yang kita dapat dari media sosial, nggak cuma politik gitu. Jadi banyak
kampanye-kampanye gelap mungkin yang dilakukan oleh beberapa pihak nggak bertanggung jawab. Jadi kita harus wise saja dalam penggunaan media sosial gitu. Kalau selain sosial media, Mas ngerasa media apa sih atau cara metode kampanye apa yang bisa nge-reach out orang-orang secara luas yang bikin kita tuh aware? Karena kan walaupun banyak banget generasi Z yang spend banyak banget waktu mereka di sosial media, kita nggak nutup mata kalau misalkan banyak orang juga yang sekarang tuh nggak mau buka sosial media, nggak mau lewat Instagram, dan kayak nggak walaupun lebih banyak nih dari generasi muda, kan banyak juga voters dari yang emang orang tuh nggak melek sama sosial media gitu. Metode apa sih yang menurut Mas paling efektif gitu? Yang pertama, metode menggunakan apa yang lagi tren sekarang itu sangat efektif banget karena bakal cepet naik juga viewersnya, bakal cepet dapat engagement yang tinggi gitu. Terus yang kedua dengan pemanfaatan komersialisasi media, kayak contohnya mungkin teman-teman juga kamu tahu, kalau tahu Asumsi. Nah, Asumsi itu ada media sosialnya atau platformnya di Instagram, akunnya asumsi.co kalau salah itu ya. Itu kan punyanya si Pangeran Sihaan ya. Pangeran Sihaan ini sekarang plot twistnya dia jadi tim suksesnya Ganjar Pranowo. Nah, jadi salah satu hal yang mungkin tidak disadari masyarakat yaitu dari komersialisasi media ini digunakan untuk menjadi alat kampanyenya dari salah satu paslon saat jauh hari sebelum mendeklarasikan akan jadi pasangan calon Ganjar sama Mahfud MD. Asumsi ini sangat bagus berita-beritanya dan banyak menarik perhatian orang-orang, kayak ada nama satu segmen video itu Distrik, aku sering banget tonton, yang akhirnya itu membawa aku ke media sosialnya Asumsi. Dan seiring jalan waktu baca kok pemberitaannya selalu Ganjar, selalu yang baik-baik dari Ganjar, nggak pernah ada pemberitaan yang jelek mengenai Ganjar. Dan ternyata saat udah deklarasi bener aja, ternyata yang punya media ini itu si Pangeran ini yang jadi tim sukses. Dan itu bukan hal yang salah kan sebenarnya, karena ya adanya kebebasan media dalam memilih arahnya mau kemana. Kalau dalam pembelajaran yang aku dapat juga, jadi media ini mau melakukan hal apa saja itu sah-sah aja selama nggak menyalahi aturan mengenai pelanggaran HAM dan lain-lainnya. Jadi itu, jadi dua ini yang menurut aku sekarang tuh menarik awareness banget, meskipun yang di cara kedua ini kalau dari pandangan masyarakat itu kurang baik karena ya mencampur adukan hal-hal politis ke dalam perusahaan dia atau usaha dia. Tapi ya namanya pengen mendapatkan apa yang diinginkan di politik, bisa apa aja bisa terjadi kan. Jadi saat masyarakat ini udah aware dan merasa media pemberitaan Asumsi memihak ke salah satu paslon, jadi ya kan it's okay, yang penting awareness-nya udah dapat. Gitu. Kalau misalkan advice deh Mas, advice buat kayak, apalagi kan Mas merupakan orang yang secara langsung tuh generasi Z gitu loh, pasti kenal orang yang aware banget, tapi kenal juga orang yang sama sekali nggak punya awareness. Iya, gimana sih Mas advice buat teman-teman generasi Z yang lain mungkin biar kayak tahu seberapa penting sih pemilu itu tuh bakal ngaruh ke kehidupannya mereka gitu? Oke. Contoh kecil mungkin deh, terdekat aja, kayak misalkan nih, kalau teman-teman tahu juga kan tragedi Kanjuruhan yang sampai sekarang kejelasannya nggak jelas juga kan, meskipun udah ada siapa yang melakukan, polisi yang udah ketangkep, tapi kan transparansinya kurang jelas dan kebijakan yang mengatur juga masih kekosongan hukum lah di situ. Ada kekosongan hukum yang akhirnya menimbulkan ketidakjelasan akan penyelesaian kasus ini. Saat kita nantinya memilih pilihan yang pas, yang mungkin aware terhadap isu-isu seperti itu, tahu akan cara penyelesaiannya seperti apa, itu nantinya saat dia ini terpilih dan menyelesaikan apa yang diminta masyarakat, mungkin di situ sih jawaban yang paten kenapa teman-teman di sini harus melek akan hal politik gitu atau pemilu ini.
karena dari hal tersebut saat pemimpin ini bisa menunjukkan apa yang dia punya dan menjawab keresahan masyarakat pasti akan lebih aware lagi, lebih melek lagi karena ya merasa oh nggak sia-sia ternyata suaraku, oh nggak sia-sia ternyata waktuku untuk melihat gagasan dan visi misi mereka. Sesimpel itu aja sih. Jadi tetap up to date aja apa yang dilakukan oleh pasangan calon yang ada di pemilu ini nantinya, biar teman-teman juga tahu nih yang dilakukan ini sesuai nggak sih sama yang pribadi kalian terlebih dahulu deh. Nggak usah kita bicara tentang kelompok besar ya, pribadi masing-masing ini udah cocok nggak sih akan apa yang dilakukan oleh pasangan calon ini. Jadi kalau menurutku hal-hal seperti itu aja sih yang bisa menimbulkan awareness kita terhadap politik yang ada di Indonesia sekarang, yang mengenai isu-isu HAM, lingkungan. Nggak usah jauh-jauh dulu. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja ya Mas buat ningkatin iya. awareness-nya. Hal kecil dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Ada nggak sih Mas closing statement yang Mas mau kasih dari podcast ini gitu? Mumpung kayaknya udah mulai mau akhir nih podcast kita, closing statementnya gitu. Oke, closing dari aku selaku mahasiswa semester 5 yang sudah mau demisioner dari himpunan mahasiswa. Untuk kalian-kalian di sini, para anak muda seumuran aku, kalianlah yang akan jadi target pemilih paling besar. Jadi minta tolong kesadaran dirinya atau awareness-nya ditingkatkan lagi terhadap hal politis seperti ini. Pemilu 2024 ditingkatkan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kini itu sih yang aku sampaikan, karena ya di setiap pembicaraan aku kalau ditanyakan closing statement itu akan aku berikan, karena itu akan meningkatkan juga rasa awareness teman-teman. Karena kalau bukan kalian, ya siapa lagi? Itu. Sekian sih podcast kita hari ini. Kalau dari aku sendiri ya sebagai penutup, mengingat perbincangan kita semua tadi, kita tuh sebagai generasi Z itu harus bisa merubah pandangan apatis. Benar, yang pasti. Orang-orang kasih ke kita gitu. Jangan sampai kita terus-terusan dipandang sebagai generasi yang nggak melek terhadap pemilu. Setuju. Mulai dari hal-hal terkecil seperti apa sih yang bisa paslon-paslon itu kasih ke diri kita tuh, itu udah bisa ningkatin awareness kita terhadap pemilu itu sendiri. Benar. Aku juga terima kasih banyak Nadine udah diajak ngobrol mengenai pemilu 2024 ini terhadap anak muda. Thank you untuk teman-teman yang di balik layar juga. Ya, jadi sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.